diketahui bahwa 90% kasus bunuh diri biasanya disebabkan karena depresi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang depresi. Dan beberapa waktu terakhir ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini berkaitan dengan berita seorang artis Bollywood yang melakukan bunuh diri. Diduga dia mengalami depresi. Bukan hanya artis Bollywood tersebut saja, ternyata masih banyak artis lainnya. Seperti beberapa waktu yang lalu, kita dengar artis dari Korea yaitu Sulli yang mengalami bunuh diri juga. Perlu diketahui bahwa 90% kasus bunuh diri biasanya disebabkan karena depresi. Sebetulnya apa sih depresi? Depresi merupakan gejala atau sindrom perasaan sedih yang berdampak negatif pada pikiran, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Jadi, sebetulnya apa saja sih ciri-ciri seseorang mengalami depresi? Apa saja penyebab dari depresi tersebut? Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, sebelum mendapatkan jawabannya lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih banyak. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja. Apa sih ciri-ciri depresi itu? Ciri-ciri depresi biasanya berhubungan dengan psikologi dan gangguan fisik. Ciri-ciri tersebut meliputi yang pertama, sulit fokus. Kesulitan untuk fokus ini bisa dilihat dari saat depresi masih ringan. Akan tetapi saat depresi berat, maka tingkatannya lebih parah. Contoh, pada saat melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari, seseorang yang mengalami depresi akan sangat sulit untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Hal ini disebabkan karena pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang dialaminya. Ciri yang kedua yaitu merasa sedih terus-menerus. Biasanya hal ini berlangsung lebih dari 2 minggu. Perasaan sedih ini disebabkan karena orang yang mengalami depresi terlalu dalam memikirkan masalah yang sedang dialaminya. Ciri yang ketiga yaitu sering melamun dan biasanya raut wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Hal ini disebabkan karena beberapa orang yang mengalami depresi, terkadang mereka tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ciri yang keempat yaitu sakit kepala. Karena masalah yang sedang dipikirkannya membuat otak bekerja dengan sangat keras, sehingga saraf-saraf pun menegang. Itulah sebabnya seorang yang mengalami depresi juga mengalami sakit kepala. Ciri yang kelima yaitu adanya perubahan nafsu makan. Beberapa di antaranya terdapat peningkatan yang sangat drastis terhadap konsumsi makanan, dan beberapa di antaranya sangat malas untuk makan. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi berat badannya. Ada yang sangat kurus, bahkan mengalami dehidrasi, dan ada yang akhirnya obesitas dalam waktu singkat. Yang keenam, gerakan yang melambat. Hal ini bisa terjadi karena gairah dalam melakukan aktivitas menjadi berkurang. Karena dia terlalu fokus dan sibuk terhadap masalah-masalah yang sedang dialaminya. Hal ini juga biasanya ditunjukkan dengan kondisi gerakan fisiologi atau gestur yang menunjukkan kurang bergairah. Biasanya bahu terkulai dan tampak murung. Ciri yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu mudah terganggu dengan hal-hal yang kecil. Sehingga biasanya orang yang mengalami depresi mudah tersinggung dan marah. Yang kedelapan, berubahnya waktu tidur. Waktu tidur yang memanjang dan ada pula waktu tidur yang sangat pendek. Beberapa kasus depresi banyak yang mengalami insomnia. Insomnia ini terjadi karena adanya kecemasan, sehingga biasanya seseorang jadi sulit tidur di malam hari. Selain mengalami insomnia, beberapa di antaranya ternyata juga ada yang malah cenderung lebih panjang waktu tidurnya. Mereka yang mengalami tidur yang panjang biasanya merasakan kelelahan karena energi dalam tubuhnya terkuras habis oleh beban masalah yang sedang mereka pikirkan.
Selain itu juga, tidur ini juga mereka gunakan sebagai pelarian diri untuk menghindari kesedihan yang berkepanjangan. Ciri selanjutnya yang ke-9 yaitu merasa tidak berdaya. Pikiran semacam ini sangat berbahaya karena pikiran semacam ini bisa memicu seseorang menyakiti diri mereka sendiri. Ciri yang 10, pada seorang yang mengalami depresi biasanya tidak bisa menikmati kebahagiaan seperti yang biasa mereka rasakan. Ciri yang ke-11 yaitu mudah panik dan cemas. Biasanya orang yang mengalami depresi ini mengalami kondisi insomnia atau sulit tidur dan kondisi kecemasan yang tidak kunjung hilang. Yang terakhir, yang ke-12, pada kondisi depresi berat, maka penderitanya terus memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan bunuh diri. Jadi, depresi ini benar-benar sangat membahayakan. Sebetulnya apa sih penyebab seseorang bisa mengalami depresi? Ada beberapa faktor yang memicu seseorang bisa mengalami depresi. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi seorang yang mempunyai keluarga, orang tua atau saudara kandung mengalami depresi, maka dia pun beresiko untuk mengalami hal yang sama. Faktor yang kedua yaitu karena adanya penyakit fisik yang kronis atau penyakit yang sudah lama. Beberapa kasus seseorang yang mengalami penyakit yang lama, terkadang mereka merasakan beban yang berat yang dipikulnya, sehingga beberapa di antara mereka sangat rentan terjadi depresi. Dan ini buat keluarga yang mempunyai sakit lama, kamu harus mensupportnya dengan kalimat-kalimat yang positif agar mereka tetap optimis dan berjuang untuk sehat. Faktor yang lainnya yang ketiga yaitu adanya trauma psikis atau luka batin. Hal ini bisa terjadi karena trauma-trauma di masa lampau seperti perceraian orang tua, kehilangan orang tua, kematian orang tua, kemudian masalah ekonomi, masalah keluarga, adanya pelecehan seksual, dan juga bisa karena bullying. Jadi, bagi kamu yang sering bully, baiknya dikurangi ya. Faktor selanjutnya yang keempat adalah karena penyalahgunaan obat seperti narkotika dan alkohol. Faktor yang selanjutnya, yang kelima, yaitu adanya stres yang berat. Saat kita mengalami stres, maka tubuh memproduksi hormon kortisol atau hormon stres. Dan produksi hormon kortisol ini menekan produksi hormon serotonin atau hormon bahagia. Sehingga jika ini terjadi, Anda bisa mengalami depresi. Lalu bagaimana cara mengatasi agar seseorang bisa terbebas dari depresi? Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi depresi. Yang pertama adalah lakukan relaksasi tubuh dan pikiran. Relaksasi tubuh dan pikiran ini bisa kamu lakukan dengan cara latihan pernafasan. Latihan pernafasan yang disarankan adalah pernafasan dari perut. Sebaiknya jika Anda melakukan latihan pernafasan ini, maka Anda lakukan di tempat yang tenang dan nyaman. Anda bisa melakukannya dengan mata terpejam, kemudian tarik nafas dari hidung yang panjang, tahan sebentar, dan hembuskan lewat mulut. Ulangi teknik pernafasan ini berulang kali sampai kamu benar-benar mendapatkan ketenangan dari pikiran dan tubuh kamu. Untuk membuat kondisi kamu rileks, kamu bisa juga melakukannya sambil berendam di air hangat. Selain itu, kamu juga bisa berjalan-jalan di lingkungan yang sejuk, tenang, dan nyaman. Pastikan kondisi ini adalah kondisi yang kamu sukai. Kemudian, selain melakukan aktivitas tersebut, kamu juga bisa melakukan yoga atau latihan meditasi. Cara yang selanjutnya yang kedua adalah rubah fokus kamu. Beberapa orang yang depresi biasanya karena terlalu fokus pada masalah-masalah yang terjadi pada hidupnya, sehingga masalah-masalah ini tampak sangat besar di pikirannya dan membebani hidupnya. Untuk meringankannya, sebaiknya kamu ganti fokus kamu dari pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang positif yang telah kamu lakukan, hal-hal yang positif yang keluarga kamu lakukan terhadap kamu, hal-hal baik yang Allah berikan untuk kamu. Kemudian syukuri semua itu dan perbesar gambarannya, sehingga kamu bisa merasakan ternyata banyak hal baik
yang kamu dapatkan dari hidup ini. Sebetulnya selain merubah fokus, kamu juga harus merubah gerakan kamu dan kata-kata yang muncul dari mulut kamu. Dan ini pun merupakan salah satu pesan yang disampaikan oleh Gurunda Dr. Ari Ginanjar Agustian, bahwa untuk merubah mental set, ada 3 hal yang harus dirubah, yaitu gerak, kata, dan fokus. Jadi selain merubah fokus dari negatif ke positif, gerakan tubuh kita juga harus berubah, yaitu gerakan tubuh yang menunjukkan depresi, yaitu bahu terkulai, harus dirubah menjadi lebih tegak dan dagu menjadi lebih tinggi. Itu salah satu upaya untuk merubah mental state. Kemudian selain gerak, kita juga harus merubah kata-kata atau kalimat yang muncul dari mulut kita. Baik kita keluarkan untuk lingkungan kita, kepada orang lain, maupun kata-kata yang keluar dalam hati kita. Sehingga apa yang kita rasakan pun menjadi lebih baik. Cara yang ketiga yaitu dengan mengingat hal-hal yang baik yang telah terjadi pada hidup kita. Mengingat hal-hal baik yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian mensyukurinya. Karena dengan bersyukur, maka tubuh kita mengeluarkan hormon serotonin, yaitu hormon bahagia. Yang keempat, support dari keluarga sangat penting. Pastikan kata-kata yang keluar dari mulut keluarga adalah hanya kata-kata yang positif. Yang kelima, hindari lingkungan yang negatif. Termasuk juga kamu juga harus menghindari sosial media yang berkaitan dengan masalah yang sedang kamu alami. Yang keenam, jika kamu kesulitan dalam mengatasinya sendiri, maka kamu perlu bantuan ahli yang kamu percaya untuk bisa mengatasi permasalahan kamu. Kamu bisa konsultasikan masalah kamu ke dokter, psikiatri, psikolog, maupun orang-orang yang kompeten dalam hal pikiran bawah sadar. Silahkan, Anda bisa menghubungi mereka untuk mendapatkan solusi. Jika kamu tinggal di Brebes, insya Allah Klinik Mio Permata Medika Dr. Intan bisa membantu kamu mengatasi dan meringankan masalah yang sedang kamu hadapi. Jangan lupa subscribe dan like ya, jika kamu mendapatkan manfaat dari video kali ini. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, kamu bisa menyimak video saya berikut ini. Untuk subscribe, kamu bisa memencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.